Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Wahyuni Rahim STMSI, selaku dosen mata kuliah dasar-dasar AMDAL. Pada video kali ini, saya Dwi Aryani dengan NIM L021 2010 50 akan mempresentasikan mengenai salah satu dokumen kerangka acuan AMDAL yang berjudul Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Kuala Idi di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Baiklah, langsung saja sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu jenis proyek, yang kedua kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, yang keempat batas studi AMDAL, dan yang kelima tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Langsung saja yaitu yang pertama jenis proyek. Jenis proyek yaitu kegiatan pengembangan pelabuhan terpadu dan fasilitas pendukungnya berada di muara Sungai Krueng Idi, Kecamatan Idi Rayau, Kabupaten Aceh Timur, dan bermuara ke Selat Malaka. Kuala Idi merupakan kawasan pelabuhan yang cukup padat dikunjungi kapal nelayan dengan keberadaan tempat pelelangan ikan, maka kawasan tersebut menjadi penunjang perekonomian daerah. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi perhatian yaitu yang pertama, adanya pendangkalan Kuala Idi yang mengakibatkan kapal tidak bisa merapat pada saat air surut. Kemudian tidak adanya tempat tambatan kapal atau parkir kapal, kemudian tidak adanya fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas nelayan, baik fasilitas struktur maupun infrastruktur yang memadai dengan kondisi existing yang ada. Kemudian terjadinya sedimentasi akibat dari perlambatan arus sungai khususnya di seputar PPI Kuala Idi. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan atau aktivitas proyek. Kegiatan proyek di mana kegiatan pengembangan dilakukan di PPI seluas 23,65 hektar dan kawasan yang sudah terbangun seluas 43,65 hektar, di mana luas area keseluruhan dari rencana pembangunan ini adalah 67,30 hektar yang melingkupi Desa Blang Gewulampang, Calok Delima, Pusong Kuala Idi, Kedai Blang, dan Kampung Baru. Adapun kegiatan atau aktivitas proyek di mana aktivitas pada fasilitas umum, di mana membangun jeti yang direncanakan sepanjang 800 meter dan diupayakan ujung jeti yang menjorok ke laut dengan kedalaman air mencapai 3 meter saat air surut. Kemudian normalisasi sungai dengan membuat talut atau pengaman di sepanjang sungai serta melakukan perbaikan sungai dari bentuk semula yang tidak beraturan menjadi tertata. Kemudian membangun dermaga pendaratan ikan, selanjutnya membangun tempat parkir kapal dan dermaga perbekalan logistik kapal. Kemudian membangun kantong parkir kapal dan lahan perbaikan kapal dan perawatan kapal. Adapun aktivitas proyek pada fasilitas khusus di mana membangun kantor pengelola, tempat pemasaran ikan, ruko sembako, toko peralatan spare part boat, lahan jemur pukat dan jaring, tempat perbaikan pukat dan jaring, tempat penggilingan tepung ikan, jembatan penghubung, lampu mercusuar, menara pengawas, bengkel reparasi mesin, dan tempat packing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komponen lingkungan yang berdampak. Isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat
rencana kegiatan pengembangan kawasan perikanan terpadu Kuala Idi, di mana terdapat isu lingkungan dan isu transportasi, di mana isu lingkungan, sedimentasi dari laut dan sungai yang cukup tinggi, maka potensi pengerukan pelabuhan akan perlu dilakukan, sehingga rencana pengerukan serta penempatan material keruk yang akan berdampak pada penempatan material. Kemudian kajian potensi abrasi di pantai sekitar lokasi menyebabkan kemunduran garis pantai sekitar, sehingga kegiatan ini menimbulkan dampak penting dalam bentuk abrasi pantai. Selanjutnya yaitu kaji dan prediksi penurunan kualitas air, baik kekeruhan yang diakibatkan pada saat pendalaman alur atau pengerukan maupun ceceran minyak kapal-kapal pada saat aktivitas pelabuhan kapal ikan dan PPI, sehingga akan berdampak terhadap biota perairan baik di muara maupun di pantai sekitar. Kemudian pada isu transportasi, di mana kaji jalur dan prasarana transportasi truk, pengangkut batu atau material, dan sarana jalan untuk aktivitas pengembangan pelabuhan perikanan yang melewati pemukiman, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas akibat kegiatan transportasi, termasuk peningkatan jumlah keberadaan kendaraan berat. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu batas studi AMDAL. Pemerintah daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau pihak manapun yang ditunjuk harus menempati batas-batas wilayah studi, sebagaimana lazimnya dilakukan di dalam satu studi AMDAL untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat secara efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan data sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak. Selain mengacu pada definisi batas-batas wilayah studi yang berlaku, setiap penarikan garis batas pada peta dengan skala yang memadai. Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu batas proyek, yang kedua batas ekologis, yang ketiga batas administrasi, dan yang keempat yaitu batas sosial. Yang pertama itu batas proyek, di mana batas proyek agar berfokus pada wilayah rencana kegiatan, baik kawasan PPI, jeti maupun pemukiman sekitar PPI, dengan jarak yang memadai sesuai dengan rencana setplan atau layout dari masing-masing kegiatan. Yang kedua itu batas ekologis, di mana penentuan batas ekologi agar mempertimbangkan sebaran dampak dari kegiatan terhadap daerah sekitar, terutama keberadaan perairan sekitar, pelabuhan, sungai, muara dan pantai, pinggir pantai kiri atau kanan jeti, perubahan kondisi arus atau perubahan musim, jalan raya sekitar kawasan, jalan pemukiman, tambak masyarakat, dan kebun kelapa. Batas ekologi tersebut harus mencerminkan alasan pemilihan berdasarkan kajian ilmiah mengapa batas tersebut dipilih. Yang ketiga yaitu batas administrasi, di mana batas administrasi agar difokuskan pada Kecamatan Idi Reog, penentuan batas administrasi agar mengacu pada blueprint dan rencana tata ruang kabupaten atau kecamatan. Dan yang keempat yaitu batas sosial, di mana batas sosial agar difokuskan pada pemukiman masyarakat Desa Blang Lampang, Calok Delima, Pusong, Kuala Idi, Kedai Blang, Kampung Baru. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah studi sebagai resultan dari batas-batas
di atas. Penentuan resultan ini agar dilakukan dengan alasan dan justifikasi yang rasional, bukan sekadar menarik garis terluar dari keseluruhan batas-batas yang ada. Selanjutnya yang kelima yaitu tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Dalam studi andal, ini agar pemrakarsa dapat menunjukkan pelaksanaan studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal, tim studi andal harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut. Yang pertama itu ahli AMDAL atau tim leader atau AMDAL B. Yang kedua yaitu ahli perikanan, yang ketiga ahli sosial ekonomi dan budaya, yang keempat ahli kesehatan masyarakat, yang kelima ahli hidrooceanografi, dan yang terakhir yaitu ahli kualitas air. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.